Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di channel yang baru ini, Kupas 2 ya. Sebenarnya pengen nyebut Kupas Otomotif 2 kok gak enak ya wis. Buat channelnya Kupas 2. Penulis pikir-pikir, iya nggak usah dibatasi otomotif ya. Penulis mau bahas sembarang, pokoknya ngupas sembarang lah ya. Karena di channel penulis yang kehack itu ternyata ya bukan ternyata sih, karena channelnya itu ada dua sebenarnya. Yang satu adalah channel penelitian, channel free energy. Yang satu lagi ya itu Kupas Otomotif. Dan yang channel Kupas Otomotif ini kadang nyerempet tapi jarang ya. Kalau ada materi yang berbeda, penulis posting di yang satunya. Nah ini di channel yang baru ini penulis ya wis mau bahas dua-duanya lah ya. Bukan dua-duanya, wis bebas lah ya, nggak cuma otomotif. Mungkin nanti namanya masih tetap Kupas 2, tapi bukan Kupas Otomotif lagi. Mau bahas lebih luas. Nah, mengapa kok penulis ingin bahas yang bukan otomotif? Walau ya sebenarnya ada nyerempetnya juga. Karena penulis barusan ini ya di kantor hujan deras banget. Lama sampai jalan benar-benar basah, banjir macam-macam. Tapi lihat di sini kering. Ini banyak yang pakai jas hujan ini karena di sana hujannya terus. Kalau nggak pakai jas hujan basah lah. Tapi di sini kering. Lihat langit juga nggak ada ciri-ciri mau hujan gitu ya. Hujan bisa sangat ekstrim, maaf. Bisa sangat ekstrim bedanya ini. Yang satu hujan lebat, gak karu-karuan loh lebatnya tadi di kantor tadi itu. Mulai setengah 1 jam yang lalu ya udah hujan waktu penulis pulang dari kantor juga sudah hujan, masih tetap hujan, sempat reda tapi hujan deras lagi. Nah yang di sini sama sekali nggak ada tanda-tanda hujan ekstrim seperti ini bisa terjadi sekarang ini. Maaf, lagi nggak sehat ya. Sekarang ini cuaca ekstrim ini terjadi kalau menurut penulis bukan karena alami. Hujan sekarang ini nggak alami, angin sekarang nggak alami, petir sekarang nggak alami. Karena sekarang ini banyak beredar alat yang namanya orgonite. Penulis juga kebetulan maaf ya suaranya agak kacau. Penulis hari ini juga kebetulan ada bro ya yang sudah lama sih sebenarnya ngerti ya, mengenal orgonite ya namanya. Orgonite ini adalah alat yang dulu maaf, yang dulu diperkenalkan sebagai alat kesehatan, dan alat ini juga memperbaiki cuaca. Perhatikan ya, orgonite saat awal-awal dulu itu nggak cuma untuk kesehatan tapi untuk cuaca juga. Nah sekarang zaman sudah berubah. Efek orgonite untuk kesehatan ini jadi pertanyaan, karena harus ya gimana ya, mau nggak mau kalau di Indonesia yang namanya orgonite itu rawan ya. Rawan karena apa? Karena di Indonesia ini nggak cuma soal fisika saja, tapi metafisika.
Mungkin ada yang mentertawakan penulis, wong saintifik, wong ilmiah kok ngomong metafisik. Maaf, agama penulis mengharuskan penulis percaya dengan metafisik. Dan penulis yakin betul bahwa yang namanya orgonita itu efeknya dua. Yang satu energi fisik, ya satu energi metafisik. Mengapa ada metafisik di orgonita? Memang sih kalau di Jawa itu metafisik bisa macam-macam. Dipasang di sabuk, dirajah, di macam-macam, kayak simbol, kayak tulisan, kayak jambi-jambi gitu ya. Bisa ada efeknya. Itu bisa dibuktikan. Itu mudah dibuktikan kalau misalnya pas kenal orang yang memang ahlinya. Jimat anti peluru, jimat anti senjata tajam itu beneran ada. Ya walau penulis sendiri nggak ingin ya dekat-dekat ke situ, tapi itu ada dan penulis pernah lihat demonstrasinya, baik langsung tidak langsung ya. Mulai dari ilmu yang aneh-aneh sampai yang normal ditemui. Nah, orgonita sendiri punya efek metafisika karena pakai kristal. Kristal kalau di Indonesia itu adalah batu ake. Batu ake itu bisa diisi ya. Istilahnya diisi dengan apa? Dengan ya yang punya energi metafisika, yang punya yang punya pemikiran sendiri, yang ya bisa jadi lebih cerdas dari manusia, yang umurnya bisa lebih panjang dari manusia, yang ya nggak setiap hari orang bisa lihat ya, yang ya orang yang diisikan itu. Tapi di Indonesia namanya batu ake itu sudah wajar ada isinya. Bahkan ada untuk cara menilai, oh kekuatannya ini berapa, level hodamnya level berapa, itu ada cara pengujiannya. Dan itu menggunakan batu ake, batu kristal. Nah, kristal itu juga tentu ada macam-macam. Ada kristal yang sintetik, ada kristal yang alami. Nah, yang biasanya dipakai ya tentu kristal alami. Kristalnya ya unik-unik, bentuknya macam-macam. Nah, rupanya ya ketika batu kristal ini dimasukkan ke dalam orgonita, itu ada hasilnya adalah, kalau katanya yang pakar ya, orang yang emang bisa menyelami hal itu, orgonita itu kayak ruangan ber-AC, rumah ber-AC. Ketika ada orgonita di suatu tempat, maka terjadi perebutan posisi di dalam kristal tersebut. Nah, mungkin itu juga mengapa kok di kalangan orgonita sendiri ada istilahnya anjuran penggunaan kristal. Jadi kristal itu kalau lebih dari satu itu kompleks efeknya. Kristal sendiri itu ya barang yang kompleks juga. Kristal itu punya sifat fisika juga, nggak cuma metafisika. Sifat fisika bisa kita temui di transistor. Transistor itu adalah kristal sintetik, kristal yang dibuat oleh manusia. Pakai bahan kuarsa dibentuk jadi kristal, kristalnya jadi transistor, jadi dioda, jadi semikonduktor, jadi prosesor.
dan seterusnya. Tapi kita nggak bahas itu. Penulis juga nggak apa jenenge nyinggung apa komputer bisa jadi rumah jin wis sembuh, Pak. Kita bahas soal organitas saja. Efek fisika dari kristal itu ya seperti istilahnya seperti magnet lah. Kalau kita ngomong yang alami, ada kutub plus, ada kutub minus ya. Ya sebenarnya nggak bisa disebut plus minus. Enaknya apa? Male, female, laki, cewek, cowok, cewek, kutub cowok, kutub cewek. Kristal alami seperti itu. Kalau dari penjelasannya, kristal ada bagian base-nya, dia bagian salahnya base apa? Puncaknya ya, tipnya, puncaknya. Energi dari base-nya biasanya berlawanan dari puncaknya. Nah, kristal yang seperti ini, mungkin ada yang lain tapi ya entahlah. Ada juga yang kohlor kristal yang secara sintetik tapi ya wes sembuh lah gitu. Dan kalau kristal didekatkan satu sama lain akan ada interaksi. Jadi kalau jaraknya, interaksinya itu sangat sensitif terhadap jarak. Ada yang ngomong jarak beda 1 mili energinya bisa berubah. Nah, energi ini secara fisika bisa kelihatan di air. Caranya adalah kita bekukan kristalnya, kita hadapkan ujungnya atau base-nya, pantatnya atau kepalanya, kita arahkan ke atas, kita taruh ke wadah yang ukurannya sedikit lebih besar dari kristal kalau diberdirikan. Penulis ngomong kristal yang bentuknya agak panjang gitu ya, ada base, ada tips, ada bagian bawah, ada bagian atas lah, sembuh lah, sana pangkali, ana ujungnya ya. Nah, kalau dihadapkan, kalau bagian utara yang penulis tahu itu akan membentuk es yang berlapis-lapis yang pendek. Nah, kalau bagian base-nya es berlapis-lapis tapi jaraknya jauh. Nanti penulis contohkan ya. Penulis sendiri sudah eksperimen tapi fotonya amit-amit ya, resolusinya resolusi kacau ya. Karena dulu buatnya pakai kamera CMOS 640 480 resolusi nih. Belum punya kamera kayak saya ini. Nah itu apa? Gampang lah kelihatan. Itu secara fisikanya. Dan yang biasanya dilakukan oleh orang orgonet, kadang kristal ini dihancurkan, dipecah, terus dibelah, terus dimasukkan. Nah, ini secara fisika akan membuat energinya kacau. Mbuh secara metafisikanya ya kok gak ngerti, tapi secara fisikanya kacau. Terus kemudian juga bahan-bahan lain selain dari kristal, bahan-bahan seperti misalnya aluminium swarf, potongan-potongan aluminium yang merungkel gitu. Ada juga yang pakai potongan besi, tapi entah mengapa disuruh pakai aluminium. Katanya aluminium paling kuat energinya. Banyak sekarang yang pakai aluminium. Nah, ini membuat energinya secara fisika ya, jadi nggak bagus ya kalau menurut penulis. Secara fisika ya, penulis ngomongnya, bukan secara metafisika. Karena secara metafisika orgonet itu juga ada yang menilai sendiri. Yang menilai adalah Dan Daum, lebih terkenal dengan nama Edo Star atau Bali Gifter. Ini orang apa? Orang Inggris Yahudi yang ada di Bali. Setahu penulis kayak gitu.
Kalau salah silakan koreksi. Dan Daum ini paling benci dengan penulis ya. Kalau ada nama penulis langsung emosi gitu ya. Karena apa? Karena penulis pernah protes ke dia. Ini organik kok dibilang nggak mempengaruhi cuaca gitu. Itu belakangan. Nah, organik ini diukur oleh dia. Satu Indonesia yang ngukur satu orang itu tok. Gak ono liyane. Mungkin dia ngomong ada ngajari orang ada emang ya. Tapi caranya ya pasti sama karena yang ngajari sama. Jadi murid-muridnya EduStar ya pasti caranya sama. Dan seringnya ya cuma satu orang itu saja. Mungkin sampai sekarang masih aktif di forum detik.com atau Kaskus ya. Penulis nggak tahu, mestinya di dua-duanya masih aktif. Dan dia masih menilai ya. Oh ini organiknya bagus, energinya oh ini kurang tajam. Oh ini nilainya 4, oh ini nilainya 3 karena ini nilainya 5 karena ini. Menurut penulis yang dinilai itu adalah energi metafisikanya. Karena dia pakai terawangan. Dia nilainya nggak pakai uji fisika. Dia nilainya cuma mana fotonya, tak lihat. Oh ini energinya segini gitu ya. Ya menurut penulis itu metafisika, bukan fisika. Dan menurut penulis energi fisika dari banyak organik yang sekarang ada di pasaran itu tidak bagus. Buktinya apa? Buktinya adalah karena penulis punya beberapa organik itu efeknya berlawanan dengan yang penulis coba desain sendiri, kembangkan sendiri ya. Namanya Cemenita. Bedanya di mana? Bedanya adalah dari efeknya. Maaf. Maaf ya. Performa mesin cukup oke ini. Wis di luar topik gitu. Penulis pertama itu sangat bersyukur sekali karena penulis melihat bahwa air itu ajaib sekali. Air bisa menunjukkan energi dari barang yang mempunyai geometri tertentu. Yang paling kelihatan itu adalah kalau kita membuat flat spiral coil. Ada yang menyebutnya dengan Tesla coil, Tesla bifilar coil. Tesla sama dengan mobil Tesla karena namanya asalnya dari Nikola Tesla. Dan ini kumparan ini kalau kita buat dari kabel NJA, kabel instalasi listrik rumah yang intinya tembaga, mereknya sembarang lah, penulis biasa pakai merek Eterna, itu kita lilitkan bentuk spiral, apalagi kita buat double spiral bifilar coil. Nah itu kita taruh di es, kita taruh berdiri, nggak roboh. Itu nanti di satu sisi energinya akan membentuk khusus, di sisi lain membentuk khusus. Bahkan kadang terlihat seperti pusaran ya, membentuk vortex di bagian ujungnya, terutama di ujung yang female-nya. Jadi satu sisi itu esnya budak keruh ya, warna putih keruh, yang satunya bening. Dibalik posisinya, balik tetap yang sisi satunya bening, sisi satunya keruh. Jadi kalau dibalik ya posisi bening dan keruhnya jadi terbalik juga. Itu mulai dari situ penulis pun mulai meneliti gimana caranya membuat alat yang hasil energinya itu membuat air jadi bening. Jadi yang sulit
adalah membuat energi beningnya itu merata. Kalau bikin cuma satu arah tok itu mudah. Yang sulit adalah membuat ke semua arah. Penulis jumpai kalau misalnya kumparan itu terlalu panjang, dia akan membentuk polaritas-polaritas. Ada yang ujungnya jadi male, terus tengahnya female, balik lagi male, dan seterusnya. Ada aturan yang kalau nggak salah ya, dari banyak eksperimen ketemu rasio antara 1,3 sampai 2 kali. Jadi panjang kumparan itu harus dalam rank itu 1,3 sampai 2 kali diameter. Terus penulis juga kebetulan nemu, oh ternyata semen bisa memberi efek yang lebih, karena semen itu ternyata bisa membentuk kristal. Ketika mengeras itu akan membuat kristal. Nah, ketika semen itu mengerasnya di dalam kumparan yang rasionya pas tersebut, akan punya energi yang baik. Tentu kalau kebalikan ya begitu juga. Tapi kalau kebalikan biasanya semennya jadi nggak bisa keras, jadi gampang hancur ya. Di uji tersebut orgonite akan membuat esnya itu keruh jadi putih. Orgonite juga membuat es itu lebih tahan cair ya, ditaruh di meja nggak cair. Itu efeknya orgonite. Rasanya juga nggak enak, esnya juga melendung ya. Walau misalnya ditaruh wadah gitu ya, wadah biasa ya, wadah es, jangan gelas ya, yang plastik, itu nanti bekunya, airnya itu akan putih dan mengembang kayak meledak gitu. Malah kadang ya wadahnya jadi pecah. Nah, kalau pakai yang energi kebalikan nggak gitu, esnya jadi flat, betul-betul datar, nggak melendung sama sekali. Yang kebetulan ada bro dari mana, dari Texas mungkin ya, wis suwe gak kontak, dia beli cemenet dari penulis, niat ya minta kirim dari Indonesia ke Texas, minta penulis buat cemenite. Mahal ya tentunya, karena memang ongkos kirimnya luar biasa. Penulis kirim dari kantor pos, karena barangnya modelnya beton masih boleh tanpa izin. Jadi penulis kirim barangnya dengan sebutan contoh beton, aman, nyampe. Dia minta cemenite jadi semen yang ada kumparan-kumparannya, dan minta semen yang nggak ada kumparannya. Terus dia buat foto. Yang terjadi apa? Dia bekukan antara yang semen tok ini di satu sisi, taruh di suatu wadah ya. Yang satu sisi adalah semen tanpa kumparan, yang sisi lain adalah semen dengan kumparan. Dan hasilnya adalah yang pakai cemenite yang ada kumparannya, itu semen airnya itu datar. Nah, hasil tersebut menunjukkan adanya energi yang bisa diukur secara fisika ya. Percobaan fisika, efeknya efek fisika. Mengapa efek fisika? Karena mempengaruhi benda fisik. Nah, fenomena tersebut ternyata tidak terbatas pada itu saja. Penulis saat itu punya motor Honda Supra Fit. Penulis kemudian eksperimen, katanya kan orgonit itu bikin irit ya. Pertama punya orgonit itu dikasih orang Australia. Ya memang terima kasih untuk dia, tapi sayangnya kok energinya kurang bagus ya. Tapi tetap terima kasih karena itu barang mahal.
ono emas pisan lo ya. Orgonit yang penulis punya itu pakai emas juga loh. Emas apa, lembaran emas regane itu paling 1.000 luwih lah, kalau sekarang 500 ribuan gitu ya. Sambil berhenti aja ya. Nah, penulis pasang itu orgonitnya di motor. Sederhana, barangnya cilik segini itu ya. Penulis taruh di bagasi, wes gitu dok. Bagasinya Suprafit. Yang terjadi apa? Suara mesin makin kasar. Mesin makin kasar, terus top speednya juga berkurang. Wes itu. Wah, penulis kaget. Neliti, akhirnya nemu resep cemenit yang agak oke. Terus akhirnya penulis buat cemenita, dipasang di sepeda motor. Apa yang terjadi? Suara mesin makin halus. Terus ternyata top speed juga nambah. Kalau pakai orgonite top speed berkurang dari asalnya 100 jadi 90. Begitu pakai cemenita naik dari waduh, banyak laron. Naik dari 100 jadi 110. Efeknya seperti itu. Dan kemudian penulis juga amati, ternyata enggak cuma mempengaruhi air, enggak cuma mempengaruhi sepeda motor, tapi juga mempengaruhi orang. Penulis lihat banyak di testimoni itu ada yang ngomong, kok jadi pusing ya, kok jadi gini ya. Biasanya itu dicueki ya pertanyaan seperti itu, sayangnya begitu. Penulis coba cari lagi, mbuh si ono enggak ceritani ya. Mungkin ada. Enggak cuma yang bahasa Indonesia tok, yang bahasa Inggris juga, di misal forum David Icke, di forumnya apa Matrix atau apa lah iku wis. Terus selain itu penulis amati juga bisa mempengaruhi cuaca. Penulis pertama mengamati cuaca itu adalah ketika penulis mengamati langit kok sering ketutupan awan terus ya, awan berpola, awan berbentuk gelembung-gelembung gitu ya, gelembung kecil-kecil nutupi seluruh langit. Mungkin mirip-mirip yang sekarang ada di bulan sekarang gitu. Nah, terus penulis coba pasang, taruh cemenit satu ya, ukuran kecil segini, taruh di luar. Ternyata awan berpolanya nggak datang ke rumah. Terus semenjak itu penulis wis kok kayak gini. Kebetulan sumbernya itu penulis telusuri dari tempat orang yang jualan orgonite. Agennya dan Daum yang ada di daerah mana ya, daerah Rungkut ya, apa sih daerahnya lupa penulis, tapi sekitar daerah Rungkut situ. Dan ya wis penulis mulai saat itu yang terjadi ya apa, penulis mulai pakai cemenite di daerah sekitar rumah penulis. Yang terjadi adalah daerah penulis lebih sering hujan, lebih banyak frekuensinya. Di sana bahkan musim panas nggak hujan sama sekali. Di tempat penulis sempat hujan sebulan 3 kali. Dan di sana juga ada angin puting beliung, di rumah penulis enggak. Angin jadi makin enggak berbahaya. Burung jadi makin banyak, sampai suara percicitan kedengar mulai dari rumah penulis sampai ke jalan raya. Seperti itu ya. Jadi iya, penulis buat ini untuk ya kasih tahu lah, awas, hati-hati dengan yang pakai orgonite ya, jangan sampai jadi korban. Coba selidiki lah, taruh di motor efeknya bagaimana, taruh di es efeknya bagaimana, dibukukan efeknya bagaimana. Kalau sampai sama seperti yang penulis jelaskan tadi, jangan dipakai, hancurkan ya, hancurkan, dipalu sampai hancur, sampai lebur ya. Jangan sampai itu merusak cuacanya tempatnya pemirsa. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.